Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Sandiwara Bangkrut, Sang Direktur ke Istri. Bagaimana teman keadaan kalian? Mimin doakan semoga sehat selalu ya. Kepada teman-teman, jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Kasih masukan ke Mimin untuk perbaikan channel ini ke depan. Mimin ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga berikan subscribe bagi yang belum. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 4. Cukup lama Nelly menatap rumah itu dari balik kaca mobil yang ia tumpangi. Adrian, jangan bilang ini rumah yang akan kita tinggali ya, ucap Nelly setelah turun dari mobil. Ibu benar, kita akan tinggal di sini sementara, tegas Adrian. Apa? Rumah ini? Kedua bola mata Nelly membulat sempurna. Ia terus saja mengeluhkan kondisi rumahnya sambil menatap bangunan rumah di sekeliling yang tidak jauh berbeda dengan rumah di depannya itu. Tak luput kalimat sindiran terus saja Nelly layangkan untuk menantunya. Walau tak menyebut nama, tapi Adrian cukup menyadari. Kesibukan Adrian memindahkan beberapa barang, memilih tidak menanggapi ocehan mertuanya. Biarkan wanita itu lelah dengan sendirinya. Nanti juga berhenti, pikirnya. Sudahlah bu, bisa nggak sih nggak rewel begitu? Naya yang sejenak tadi terdiam mulai bersuara setelah turun dari mobil hendak masuk ke rumah itu. Nada ketusnya cukup menarik perhatian Adrian yang tengah berhenti sejenak menatap layar ponsel. Wanita itu nampaknya mulai tidak sabar, atau memang karena risih mendengar keluhan ibunya yang tidak juga berhenti sejak tadi. Entahlah. Bapak kos bisa sabar sama mereka? Tanya Udin. Sopir ojol mengantar. Setelah selesai tugas memindahkan barang, pria itu ikut bersandar pada pintu mobil tepat di samping Adrian. Hanya senyum tipis yang Adrian tunjukkan sebagai jawaban dengan pandangan masih fokus di layar ponsel. Memang terlihat aneh, andai masih mau bertahan dengan dua wanita dengan tingkah menjengkelkan seperti ibu dan anak yang baru saja masuk ke dalam rumah itu. Tapi sekali lagi, yang Adrian dapatkan itu memang masih belum apa-apanya. Ia bahkan baru mendapatkan keaslian watak mereka. Setelah dirinya, mereka yakini telah jatuh di titik paling rendah. Itu pun kecerewetan ibu mertuanya sudah hampir membuat telinganya meledak. Karena terlalu penuh menampung sindiran. Belum dengan kalimat hinaan dan cacian yang tidak bisa dipungkiri, pasti akan ia dapatkan lambat laun. Untungnya, Adrian tergolong orang yang sabar, seperti tebakan sopir ojol itu. Tepatnya bukan sabar, namun lebih ke berusaha bersikap cuek dengan sesuatu yang tidak penting baginya. Tingkah ibu mertuanya itu memang tidak ada manfaatnya untuk Adrian tanggapi. Jadi ia hanya diam jika mulai terdengar nyanyian keluhan apapun dari bibir mertuanya. Cukup masukkan saja lewat telinga kanan, lalu keluarkan langsung ke telinga kiri. Soal perasaan sakit hati, sepertinya tidak, karena apa yang diucapkan ibu mertuanya mengenai Adrian tidaklah fakta. Maaf ya Pak, mungkin Anda tersinggung dengan ucapan saya. Sekali lagi maaf. Melihat reaksi Adrian yang hanya menanggapi senyuman tanpa ucapan, Udin nampak merasa bersalah. Memang tidak etis berkata buruk pada seseorang di depan keluarganya sendiri. Begitulah tugas laki-laki, Pak. Jika bisa sabar menghadapi kecerewetan seorang wanita, dia patut diacungi jempol, termasuk saya ini. Sontak Udin tertawa lepas mendengar kalimat Adrian yang ia rasa lucu. Bukan lucu tepatnya, tapi memang apa yang dia ucapkan memang benar, karena ia sendiri mengalami. Balasan tawa dari Adrian pun menyusul setelah Udin bercerita hal sama mengenai istrinya. Tak lama, sang sopir ojol memutuskan pamit setelah menerima bayaran cash sewa mobilnya.
Mobil pun perlahan melaju meninggalkan jalanan perkampungan, melewati beberapa wanita berdaster yang nampak tengah berkumpul di pinggir jalan. Tubuh Adrian masih berdiri di depan rumah, seraya mengedar pandangan untuk sedikit membaca keadaan lingkungan sekitar. Namun, suara keluhan ibu mertuanya dari dalam rumah terdengar kembali. Setelah hening beberapa menit, hanya hitungan menit, wanita itu kembali bersuara dengan lantang. Entah kapan ibu mertuanya akan berhenti mengumpat keadaan. Menyindir, dirinya terus menerus tanpa memiliki rasa simpati sedikit pun. Harusnya 5 tahun hidup bergelimang harta yang dia dapatkan secara mendadak. Setelah hidup pas-pasan selama 22 tahun usia anaknya waktu itu, sudah bisa membuat wanita parubaya itu sedikit bersyukur. Setidaknya makanan dan barang mewah apapun bisa dimiliki, walau harus lewat anak perempuan satu-satunya itu. Tapi begitulah manusia, keserakahannya terkadang bisa menghilangkan akal sehat, yang justru akan merugikan diri sendiri. Adrian hanya tersenyum tipis melihat tingkah mertuanya yang begitu percaya diri, menampilkan kemarahannya di depan dirinya. Sementara Naya mungkin dia masih bisa sabar menerima walau hatinya merasa dongkol. Bisa Adrian lihat dari wajah Naya yang tidak sedikit pun menunjukkan keramahan, selain hanya senyum keterpaksaan. "Adrian, kamu masih punya uang kan?" "Pasti masih punya. Beli AC Gi, biar nggak kepanasan. Pasang di ruangan ini, nggak apa-apa. Yang penting ibu bisa tidur nanti malam." Kedua alis Adrian mendadak naik bersamaan dengan wajah yang terangkat saat langkah kaki baru saja sampai di ambang pintu. Sejenak dia mengalihkan pandangan ke arah Naya yang tengah duduk santai dengan ponsel di tangannya. Lalu kembali menatap ibu mertua yang sudah menatap tajam sejak tadi. "Kamu gak kasihan sama istri kamu? Kalau kamu cinta sama Naya, bisa gak sih berkorban sedikit buat dia?" Adrian masih terpaku menatap ibu mertuanya, menunggu wanita itu benar-benar selesai mengoceh. Barulah ia bisa menjawab, lalu menjelaskan apa adanya selama tinggal di rumah ini. "Adrian, kamu gak dengar ibu lagi ngomong apa?" "Ibu, saya minta maaf. Ibu sendiri tahu kondisi saya seperti apa. Jangankan uang untuk membeli AC. Ada uang makan dalam 1 bulan saja sudah bersyukur, Bu. Kita berubah. Kita ubah kebiasaan yang dulu kita." "Apa, Mas? Uang buat makan 1 bulan saja kamu gak punya?" Naya dengan cepat memotong pembicaraan Adrian setelah tubuhnya tiba-tiba beranjak dari duduknya. "Kok bisa sih miliarder seperti kamu mendadak miskin dalam sekejap?" Naya menggelengkan kepalanya beberapa kali, merasa tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Adrian mengangguk pelan. "Tapi kamu jangan khawatir sayang. Mulai besok aku akan cari kerja kemanapun. Walau kondisiku sekarang begini, aku masih punya rasa tanggung jawab untuk keluarga." "Ya memang harus gitu. Gak perlu kamu bilang pun. Naya juga sudah tahu. Harusnya kamu malu, Adrian." Nelly menimpali. "Malu kenapa, Bu?" tanya Adrian heran. "Stop, Bu. Ibu diam dulu. Aku sama Mas Adrian mau bicara ya." Dengan tegas, Naya mendiamkan ibunya yang seketika wanita itu melongos masuk ke dalam. "Mas, aku kasih waktu kamu 1 bulan untuk bisa kembali seperti semula." "Maksud kamu, Nay?" Adrian yang masih kebingungan bertanya memastikan. "Iya, Mas. Kamu harus jadi pemilik perusahaan lagi dalam waktu 1 bulan ke depan. Supaya aku gak malu saat teman-temanku berjanji akan datang ke rumah. Mau taruh di mana muka aku kalau mengajak mereka datang ke rumah ini?" "Tapi gak semudah itu, Nay. Aku tidak peduli, Mas. Jangan salahkan aku kalau nanti aku ninggalin kamu, oke?" Adrian menghela napas panjang melihat Naya berlalu setelah meninggalkan tepukan beberapa kali ke pundaknya bersamaan dengan kalimat terakhir yang dia ucapkan. Ancaman Naya benar-benar nyata.
Kesabaran yang sempat Naya tunjukkan pada Adrian sepertinya tidak bisa lagi dia lakukan. Tentu saja, kesabaran yang hanya kepura-puraan itu memang sulit diamalkan. Suara dering telepon yang tiba-tiba mengalihkan pandangan Adrian seketika. Dengan cepat, ia mengeluarkan benda pipi dari saku celananya. Ibu jarinya segera menggeser layar ponsel setelah memastikan kontak nama yang menghubungi. Iya, enggak. Ada apa? Adrian melangkah cepat keluar dari rumah demi menghindari obrolan dengan orang kepercayaan di kantor dari pendengaran Naya dan ibu mertuanya. Baik, saya akan segera ke sana. Lanjutnya mengakhiri obrolan. Silakan Pak, klien baru datang 1 menit lalu. Angga, pria muda berusia 25 tahun itu dengan cepat mengikuti langkah Adrian menuju ruang rapat sambil membawa berkas yang sudah dipesan Adrian sebelumnya. Setelan jas hitam dipadu dasi berwarna biru corak membuat Adrian tampil beda dari sebelumnya. Kaos oblong dengan celana jeans murahan ia tinggalkan sejenak demi tugas di kantor hari ini. Tepat pukul 10 pagi menjelang siang, rapat kantor dengan 2 klien dari perusahaan lain pun dimulai. Adrian dan investor lain dengan seksama mendengarkan presentasi dari sekretaris perusahaannya. Beberapa kali suara tepuk tangan menggema di ruangan luas itu. Setiap kali peserta rapat merasa puas dengan penjelasan dari Amira, sekretaris kantor Adrian yang sudah lama bergabung di sana. 1 jam berlalu, rapat pun selesai. Adrian dengan ramah menyalami 2 klien dari 2 perusahaan luar yang akan segera pamit meninggalkan ruangan. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih pada Amira yang sudah berhasil meyakinkan investor untuk menanam sahamnya di perusahaan. Selamat Adrian, kamu keren. Axel menghampiri Adrian yang baru keluar dari ruangan. Keduanya berpelukan sambil menepuk punggung masing-masing. Hebat kamu, ucapnya lagi dengan senyum mengembang seperti biasanya. Terima kasih Sel, ini semua berkat kamu juga. Keduanya lalu melangkah menuju ruangan Adrian. Bagaimana rencana kamu sama istri kamu itu? Tanya Axel setelah mendaratkan pantatnya di kursi meja. Adrian tersenyum tipis menanggapi pertanyaan sahabat dekatnya itu. Merasa lucu dengan yang sedang dialaminya. Seolah apa yang Axel tebak itu hampir semua benar, termasuk sikap mertua yang tiba-tiba berubah. Persis seperti apa yang kamu tebak kemarin. Keduanya merasa syok. Adrian menjawab apa adanya. Dijamin Yan, jangka 1 minggu mereka pasti akan menyerah. Maksud kamu? Tanya Adrian tidak mengerti akan ucapan Axel yang masih terdengar ambigu. Dan selesai Terima kasih telah mendengar. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.